Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu celakalah mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pasti pernah mendengar pernyataan yang berbunyi, dinding bisa berbicara, dinding bisa mendengar, dan dinding bisa melihat. Hal inilah yang semakin nyata dalam kehidupan akhir-akhir ini kalau kita perhatikan saudara-saudara, di mana banyak pembicaraan lewat telepon pun tidak lagi aman. Terbukti korupsi dan rencana-rencana busuk yang dilakukan ketahuan lewat alat-alat canggih dan alat-alat penyadap. Oleh semakin banyak ketahuan kedok-kedok seseorang. Saudara yang terkasih, jika dunia saja sanggup mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan, apalagi Sang Pencipta kita. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu semua tentang kita, saudara-saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sembunyikan, semuanya Dia tahu. Jika manusia diibaratkan sebagai tanah liat yang dibentuk oleh tukang periuk, saudara-saudara, dapatkah tanah liat berkata bahwa tukang periuk tidak tahu apa-apa tentang tanah liat yang dibentuknya? Ketika manusia dengan sedaya upaya mencoba menyembunyikan berbagai rahasia, mungkin dunia bisa tertipu buat sementara waktu. Tetapi ingat saudara-saudara, untuk Tuhan tidak. Berbagai dosa, penipuan dan kejahatan yang kita sembunyikan, walau serapi mungkin, apapun yang kita perbuat, semua terlihat jelas di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam Mazmur 139 ayat yang ketiga berkata, saudara-saudara, Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Kalau Allah kita Maha Tahu, sangat tepatlah yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini, yang berkata celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Hal ini merupakan sifat yang mesti kita singkirkan, karena berdusta dan menipu adalah upaya supaya untuk mencelakai, menjerat dan memangsa orang lain dengan sengaja. Tentu sangat bertentangan hal ini dengan hukum Tuhan yang ke-9 yang mengatakan, janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya saudara-saudara, berdusta itu adalah dosa. Dalam Roma 6 ayat ke-23a dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Jadi sangat jelas saudara-saudara, mengapa sapaan Tuhan hari ini berkata, celakalah mereka. Untuk itu, selaku orang Kristen, kita diajak untuk jangan memutarbalikkan fakta. Salah menjadi benar, benar menjadi salah. Jangan merancangkan sesuatu yang jahat
untuk meraih keuntungan dari orang lain, tapi berakibat mencelakai orang lain. Jangan menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Mungkin saat ini kita masih bisa menikmati semua hasil kejahatan kita dari mata manusia. Tetapi ingatlah saudara-saudara, kita tidak akan bisa menutupi semua perbuatan kita dari mata Tuhan yang setiap saat mengawasi kita. Kebiasaan bisa bersifat baik dan bisa juga bersifat buruk. Ini harus kita pahami saudara-saudara. Kebiasaan baik biasanya menjadi nilai dan karakter positif di dalam diri seseorang yang membangun kehidupannya. Namun kebiasaan buruk bersifat destruktif atau merusak, bahkan bisa merendahkan atau menurunkan harkat dan martabat kita sebagai manusia, terlebih pengikut Kristus. Kebiasaan buruk akan merusak dan menghanguskan kehidupan kita. Selagi Tuhan memberi kita kesempatan, mari antisipasi dan mengelola hidup dengan membiasakan yang baik, yang membangun kehidupan ini semakin dekat kepada Tuhan. Ada ungkapan, jangan membenarkan yang biasa. Hal ini sudah sering terjadi, tetapi selaku anak-anak Tuhan, kita harus melakukan, membiasakan yang benar. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab bersama setiap orang-orang yang percaya. Kita semua telah ditebus dengan sangat mahal oleh darah Kristus, saudara-saudara. Oleh karenanya, kita harus menjaga diri kita agar tidak terpeleset pada dosa lagi. Segala dosa bisa diketahui oleh Tuhan dan tidak akan pernah bisa kita tutupi. Dan ingatlah bahwa ada konsekuensi yang harus kita tanggung dalam setiap dosa yang kita perbuat dan lakukan. Jangan sampai apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita menjadi sia-sia karena berbagai perbuatan kita yang menyimpang. Ingatlah saudara-saudara, dalam sudut yang paling tersembunyi pun Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Karena Tuhan kita adalah omniscience. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kebaikan-Mu Tuhan, hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Itu semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap para pendengar dimanapun berada. Tuhan, izinkan kebenaran firman-Mu ini termeterai di dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka terberkati ya Tuhan Yesus. Mereka semakin beroleh kekuatan ketika mereka lemah. Mereka beroleh kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa dan perkasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan pagi ini hamba berdoa untuk setiap para pendengar. Berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Jangan biarkan mereka Tuhan putus asa. Bagi setiap yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai jodoh, mari Engkau berikan jodoh Tuhan Yesus. Yang belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kami. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.